Pemirsa, hingga malam ini penyekatan di underpass Mampang terus berlangsung. Pengendara yang tidak memenuhi syarat dilarang melintas. Dan berikut laporan Nadia Raisa dan juru kamera Arif Tribawono. Ya pemirsa, kondisi di titik penyekatan underpass Mampang menuju ke Kuningan untuk Kamis malam sebenarnya lalu lintas terpantau lancar, namun memang pada waktu-waktu tertentu lalu lintas cukup tersendat dikarenakan adanya pemeriksaan bagi kendaraan yang ingin melintas melewati underpass Mampang ini. Namun tidak seperti pada Rabu pagi yang memang kemacetan mengular hingga 4 km dimulai dari Jalan Warung Buncit. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari Kuningan ke Mampang tidak dilakukan penyekatan, hanya di underpass Mampang saja yang menuju ke Menteng, Setiabudi dan juga Semanggi. Penyekatan ini dilakukan dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam, di mana dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi pekerja sektor esensial dan juga kritikal diperbolehkan untuk melintas di underpass Mampang ini jika memiliki STRP. Dan di atas pukul 10 pagi yang diperbolehkan melintas hanyalah tenaga kesehatan, TNI dan Polri, serta yang memiliki keadaan darurat seperti misalnya saja ambulans diperbolehkan untuk melintas. Sedangkan untuk masyarakat lainnya yang ingin melintasi underpass ini namun tidak memiliki kepentingan dan juga tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dibutuhkan, tidak dapat melintasi dan mereka diminta untuk lurus terus menuju ke tendean ataupun Blok M. Titik ini memang baru dimulai hari ini penyekatan di sini dan bertujuan untuk mengurangi atau menurunkan mobilitas warga sehingga dapat mencegah penularan COVID-19. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Arif Tribawono, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Meski PPKM darurat telah mengatur hanya sektor esensial dan kritikal yang diizinkan bekerja di kantor, kenyataan sebaliknya. Di titik-titik penyekatan, petugas masih mendapati pekerja di luar dua sektor yang diizinkan tetap beraktivitas. Pertama, masih banyak masyarakat yang tidak bergerak di bidang kritikal esensial itu melaksanakan mobilitas. Yang kedua, kalaupun dia bergerak di bidang mobilitas dan kritikal esensial, tetapi dia belum menyiapkan ID-nya atau surat keterangannya. Bahkan masih ada misalnya kalau dia naik motor, suratnya ada di dalam tas, tasnya ada di bawah jok, sehingga dia harus berhenti, buka jok, nyari suratnya lagi. Nah ini kan tentu juga akan memperlambat pemeriksaan. Kami, pemerintah daerah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat terkait PPKM darurat sekalipun. Tentu ini untuk sebagian masyarakat dirasa kurang baik dan menguntungkan atau kurang nyaman, tapi semata-mata kebijakan ini untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh warga. Misalnya di Pasar Burung Pramuka tuh Pak Wagub, ya, itu orang malah nongkrong gitu ya, nggak ada pengawasan Pak Wagub, nggak ada penjagaan kapasitas gitu loh. Nah ini makanya di tingkat mikro ini yang kita harus jaga. Di kampung misalnya ya, orang jadi nongkrong gitu kan, ya ngobrol ngopi di depan rumah gitu, nongkrong gitu kan. Nah ini bahaya gitu. Nah di tingkat mikro. Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo, obat dan vitamin COVID-19 untuk masyarakat yang isolasi mandiri langsung didistribusikan. Kecamatan Cipayung dan Sunterjaya menjadi sasaran lantaran masuk dalam zona merah COVID-19. Total ada 35.000 paket isoman yang dibagi menjadi 3 paket. Paket pertama diprioritaskan bagi masyarakat yang terpapar dan sedang melakukan isolasi mandiri. Kemudian paket kedua dan ketiga diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan berada di lokasi perkampungan kumuh padat penduduk yang berpotensi terpapar. Petugas juga mendistribusikan obat gratis untuk warga yang isolasi mandiri di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta. Agar tidak terpapar, petugas menggunakan APD lengkap saat berinteraksi dengan warga yang isoman. Ada 36 paket obat untuk pasien gejala ringan dan 36 paket untuk pasien bergejala sedang. Diketahui 3 kelurahan di Tanjung Priok menerima 200 paket obat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau Taman Pemakaman Umum Rorotan. Anies meminta warga Jakarta bersama-sama mencegah penularan COVID-19 agar jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan bisa ditekan.
Anies menjelaskan hari ini 281 pasien COVID-19 meninggal di Jakarta dan dimakamkan di TPU Rorotan. TPU Rorotan seluas 25 hektar telah memakamkan kurang lebih 3.000 jenazah COVID-19 usai hampir 1 bulan dialihkan sebagai pemakaman khusus jenazah COVID-19. Hari ini dimakamkan dengan protokol COVID. Hari kemarin ada 305. Jadi angkanya cukup tinggi. Nah, kita di sini saya tadi memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik karena ini dikerjakan bersama-sama. Dari ini alat-alat berat. Pasien COVID-19 meninggal dunia saat isolasi mandiri di Jakarta. Kematian saat isolasi mandiri pun mendapat sorotan. Prosedur isolasi mandiri pun dianjurkan untuk menekan angka kematian serta menghindari klaster baru COVID-19 di dalam keluarga. Pasien COVID-19 meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Kamal Kalideres, Jakarta. Saat evakuasi, jenazah pria 61 tahun sudah membusuk. Dengan APD lengkap, petugas memulasarah jenazah COVID-19 ini. Kematian pasien COVID-19 saat isolasi mandiri terus terjadi. Penyebabnya karena lemahnya prosedur saat isolasi mandiri. Pemerintah pun menghimbau sejumlah cara isolasi mandiri. Mulai dari menyiapkan obat-obat sesuai kebutuhan, adanya alat kesehatan seperti termometer atau aksiometer, adanya masker dan disinfektan, serta ruangan terpisah dengan anggota keluarga lain. Terakhir, menyiapkan kontak darurat. Tak hanya itu, pasien yang isolasi mandiri juga harus menerapkan hidup sehat dan bersih, menjaga sirkulasi udara, menjaga kualitas asupan, serta mencatat terus perkembangan kesehatan. Jika memburuk, segera hubungi dokter. Durasi isolasi mandiri pun 10 hari dan ditambah 3 hari tanpa gejala. Pentingnya menjaga prosedur isolasi mandiri karena penularan COVID sangat rentan terutama di lingkup keluarga. Peningkatan kasus yang tajam sebagian besar terjadi akibat penularan di tingkat keluarga. Untuk itu, saya perlu menegaskan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam menekan klaster keluarga. Dengan pelaksanaan isolasi mandiri yang baik dan benar, serta tindakan sedini mungkin sejak anggota keluarga mengalami gejala COVID-19 atau menjadi kontak erat pasien COVID-19. Untuk mengantisipasi pasien isolasi mandiri yang kondisinya semakin memburuk, pemerintah telah menyiapkan 20 rumah sakit darurat dengan kapasitas 9.000 tempat tidur, 12 rumah sakit lapangan dengan kapasitas 3.000 tempat tidur, dan tempat isolasi mandiri dengan kapasitas 20.000 tempat tidur di Jawa dan Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.